sejak era Orde Baru sampai saat ini yang namanya oligarki itu selalu ada di dalam sistem pemerintahan saat ini. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pagi ini kita bincang-bincang dengan seorang tamu kita yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Di masa pandemi kalau kita bisa sehat dan bisa bincang-bincang dan bisa menyampaikan pesan-pesan kepada bangsa ini sudah luar biasa. Selamat pagi, tamu kita adalah Nixon Gans Lalu, gitu ya? Selamat pagi. Selamat pagi sang kakek, terima kasih atas undangan untuk saya datang di studio sang kakek. Dan para sahabat sang kakek juga yang sangat kami kasihi. Oke. Pagi ini kita akan bincang-bincang tentang keahlian beliau. Beliau seorang pengajar hukum tata negara. Jadi pengajar hukum tata negara ini sebetulnya di bidang hukum ini spesialis ini. Yang bisa menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu politik. Karena hanya di bidang hukum tata negara kita bicara tentang tatanan ketatanegaraan kita, politik berbangsa di Fakultas Hukum. Oleh karena itu, kita mau mulai diskusi dan bincang-bincangnya. Bung Nixon Gans Lalu. Baik, sang kakek. Ini kan sekarang kita ini, NKRI ini dalam tanda petik, dalam pandangan orang tertentu, sedang berada dalam kegamangan dan kegalauan. Di mana radikalisme berkembang, intoleransi berkembang, mengancam seolah-olah Pancasila tanda petik ingin digantikan oleh dengan dasar-dasar negara yang lain. Gimana sebagai seorang pandangan pengajar hukum tata negara, kondisi bangsa kita ini sudah pandemi tidak mengindahkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Gimana? Baik, terima kasih sang kakek. Saya kira perbincangan sore ini sangat menarik karena kita melihat perjalanan kesejarahan bangsa kita dan eksistensi negara kita sejak didirikan per 17 Agustus 45 sampai dengan saat ini. Sedikit saya mau mereview sejarah. Nah, ketika sidang-sidang di BPU PKI pada saat itu muncul aspirasi tentang kira-kira format negara kita ini seperti apa. Ada yang menghendaki negara kebangsaan, bahkan ada juga yang menghendaki negara agama tertentu, dan ada juga yang menghendaki negara komunis. Itu historisnya begitu. Tetapi dalam proses perjalanan itu, dari percakapan-percakapan yang berkembang itu, adalah konsensus bahwa negara yang mau kita tuju itu adalah negara kebangsaan. Dan pada saat itu, para The Founding Fathers atau mereka yang terhimpun di dalam BPUPK itu bersepakat bahwa bentuk negara yang harus kita konkretkan itu adalah republik. Republik, bukan kerajaan. Tidak, mereka meninggalkan kerajaan karena melihat bahwa apa? Secara faktual saat itu sebelum menjadi negara berdaulat, kita ini kerajaan semua. Jadi tidak ada satu parameter kerajaan pun yang harus kita pakai. Jadi semua raja-raja ya? Semua raja gitu loh. Atau semua raja. Bahkan kerajaan yang terbesar, misalnya yang terakhir itu adalah Mataram pun tidak. Mataram bahkan ikut bergabung negara republik. Nah, kemudian susunan negara kita itu adalah kesatuan. Seperti yang tertulis di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita. Bukan serikat. Tidak, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kesatuan dan republik ini sekarang itu sudah disatukan sehingga dia menjadi bentuk negara dalam konteks Indonesia. Itulah NKRI ya? Itulah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ketika dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, ada kesepakatan. Silakan merubah saja tapi hanya batang tubuh. Pembukaan tidak boleh, dan NKRI adalah final. Memang kalau mau diperdebatkan masih bisa kita diskusikan, tetapi kenapa pada saat itu NKRI harus final? Karena ini melihat konteks eksistensi bangsa kita ini secara faktual. Kalau misalnya dirubah menggantikan yang lain, belum tentu kita bisa survive. Bahkan mungkin kita tidak akan ketemu seperti ini, gitu loh. Nah itu.
Dengan demikian, maka menurut pandangan saya sang kakek dan para sahabat sang kakek, jadi dalam mengisi aktivitas pembangunan di negara ini, kita harus punya pijakan. Pijakan itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah nilai yang harus kita start dari situ. Nah, dengan demikian, Pancasila yang dielaborasi di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 ini adalah dia memandang manusia Indonesia ini adalah setara. Ya, setara. Tidak membeda-bedakan. Walaupun dalam praktek ada terjadi diskriminasi sana-sini, tetapi kita harus kembali kepada komitmen kebangsaan kita. Bahwa kita memang berbeda, tetapi dalam perbedaan itu kita tidak perlu persoalkan. Kita adalah satu, ya. Kita disatukan. Jadi kepelbagaian, kemajemukan, kebinekaan ini bukan sesuatu masalah, tapi menjadi potensi bangsa ini. Jadi berarti kalau ada yang menganggap bahwa ini adalah hadiah kami kepada bangsa ini, bahwa kami adalah warga negara yang harus diprioritaskan, itu tidak pas dengan konsep kesetaraan. Tidak pas. Tanggung jawab kita sebagai misalnya dalam konteks orang Kristen Indonesia itu sama dengan saudara-saudara kita yang lain, sama dengan saudara kita umat Islam, umat Hindu, Buddha, Konghucu dan sama-sama. Karena sang kakek kan tidak pernah berpikir menjadi orang Batak. Bukan cita-cita saya pun tidak bercita-cita menjadi orang Halmahera. Tapi kita dilahirkan sebagai secara biologis orang Batak, orang Halmahera, mungkin orang Sumba dan lain-lain. Itu harus kita terima. Tapi kita Indonesia. Kita Indonesia. Oh, di situ pertemuannya. Ya, kita bertemu. Kita berbeda, tetapi kita adalah Indonesia, sang kakek. Ya. Oke. Boleh berasal dari suku mana? Terserah. Tapi agamanya apapun, sukunya kita apapun. Indonesia. Tapi kita Ya. Indonesia. Itu berarti yang saya katakan di awal, tantangan kita terhadap radikalisme, intoleransi yang menganggap dirinya lebih dari yang lain, ini harus kita kembalikan ke konteks tadi bahwa kesepakatan para founding fathers kita, para pendiri bangsa ini, dalam catatan sidang BPUPKI dan PPKI merumuskan Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus 45 diputuskan, itu seharusnya final dan harga mati dan tidak boleh diungkit-ungkit, dan itu menjadi pijakan. Kira-kira begitu tadi ya? Saya sepakat, sangat sepakat. Oleh karena itu, kalau katakan ini yang mendirikan bahwa yang mendirikan semua elemen bangsa. Kita semua punya andil, kita semua berkontribusi. Oleh karena itu semua kita sama untuk mengemban tugas, mengisi pembangunan ini. Kira-kira sesuai dengan peran kita masing-masing. Ini luar biasa. Talenta kita, profesi kita, itu yang harus kita kembangkan. Para sahabat sang kakek, jelas pesannya. Ini pengajar hukum tata negara kita. Jangan cari pijakan lain kecuali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini bukan kita sekarang yang mengatakan ini, tapi kesepakatan para pendiri bangsa ini, para founding fathers kita. Oleh karena itu berarti, Bung Nixon kan selalu, kita sebetulnya nggak usah repot. Kembali saja kepada bagaimana bangsa ini didirikan para pendiri bangsa kita, founding fathers ini, apa yang disepakati prosesnya 1 Juni sampai 18 Agustus tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya kita bisa mengurangi ketegangan, perdebatan, kalau kembali ke situ. Kira-kira begitu ya? Ya, saya sepakat. Jadi begini sang kakek dan para sahabat sang kakek, apapun yang kita lakukan, orientasi kita adalah pada tujuan negara. Nah, tujuan negara itu kan ada di dalam alinea keempat pembukaan itu. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, apapun yang kita lakukan orientasinya ke situ. Sehingga posisi hukum di sini, karena saya kebetulan orang hukum ini hanyalah sebagai alat. Hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, maka sekarang kita berada dalam era reformasi di mana kita sudah melewati tahapan perubahan Undang-Undang Dasar 45 sebanyak 4 tahapan. Oleh karena itu orientasi politik hukum kita itu adalah harus menuju kepada pembuatan hukum baru, artinya hukum-hukum yang sifatnya adalah eksklusif, represif harus diganti dengan hukum yang bersifat responsif. Nah, sejalan dengan itu kita juga harus menggantikan hukum-hukum lama atau undang-undang yang tidak sejalan lagi dengan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila, harus kita ganti dengan undang-undang yang baru supaya menuju ke tujuan yang sesungguhnya sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar 45 itu. Oh, itu berarti sejak reformasi ini kita seharusnya melakukan koreksi juga terhadap produk perundang-undangan kita yang sudah tidak relevan lagi untuk lebih relevan menuju satu tujuan yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat itu. Kira-kira begitu. Itu berarti tugas kita sebetulnya, tugas DPR pemerintah harus menyusun bagaimana rencana undang-undang, konsep perundang-undangan yang baru untuk hal tadi. Betul. Begitu. Ya, betul. Nah, jadi sang kakek dan para sahabat sang kakek sehubungan dengan itu, maka ini saya kira mungkin kita punya kegelisahannya sama ya, yaitu menyangkut rekrutmen. Rekrutmen para calon anggota legislatif. Ini kembali kepada partai politik. Harus, kalau kita bicara tentang nilai-nilai yang ideal tadi, maka rekrutmen para calon anggota legislatif ini juga harus dibuat kriteria yang memang betul-betul berkualitas begitu, sehingga mereka siapapun yang terpilih itu dia tidak lagi berpikir sektarian ketika dia duduk di parlemen. Ya, jadi perlu orientasi gitu. Untuk tujuan negara tadi. Ya, tujuan negara. Supaya jangan berdebat dengan hal-hal yang tidak sifatnya prinsip. Betul. Ya. Jadi partai politik di sini betul-betul dia harus menseleksi anggota. Ya. Jadi bukan lagi partai massa tapi partai kader. Ya, partai kader. Itu yang harus Tapi lebih menarik artis yang bisa meraup suara banyak. Ya pilih aja. Bahwa nanti dalam penyusunan rancangan undang-undang nggak ngerti. Nah, apakah ini sebuah tren? Ini kan fakta politik sekarang sang kakek, bahwa ternyata di partai politik ini kan yang berkuasa ini kan kaum oligarki. Oligarki. Jadi siapa yang dekat itulah. Makanya kita tidak mengherankan kalau ada artis, ada preman. Ya itulah yang sejenis itulah. Yang ketika mereka duduk itu sangat mengecewakan gitu loh. Ya gimana? Artis kan ya memang tugasnya nyanyi, melawak. Disuruh menyusun hukum ya pusing dong. Yang biasa dia menghibur kan begitu. Ya, nah itu kalau hanya sebatas ya katakanlah untuk kontribusi dalam rangka soal kelancaran finansial partai mungkin bisa, tetapi harus ingat bahwa tugas besar seorang legislator itu adalah bagaimana dia merancang arah perkembangan negara ini ke depan melalui program legislasi, pengawasan terhadap eksekutif, ya, dan pembuatan anggaran. Ini kan membutuhkan orang yang visioner. Tapi kadang-kadang kan kita lihat, misalnya prolegnas itu menargetkan 40 rancangan undang-undang. Kadang-kadang yang selesai cuma 3-4. Bagaimana? Nah, ini kan kembali kepada komitmen. Ya, sang kakek. Jadi sebelum membuat prolegnas itu kan ada konsultasi dulu antara DPR dan pemerintah. Disepakati berapalah itu. Itu yang harus dijalankan. Tapi memang dalam faktanya itu yang terjadi itu justru lebih banyak RUU yang di luar prolegnas itu yang masuk, itu yang diprioritaskan, ya, diprioritaskan. Memang itu juga boleh, tetapi yang harus menjadi skala prioritas itu adalah yang telah disepakati bersama yang masuk di dalam prolegnas itu. Itu. Berarti ini akibat oligarki tadi ya? Tergantung pesanan. Dan ini masih menguat. Nah, bagaimana supaya secara sistematis kita juga harus mengurangi ini. Karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara ini, dan republik ini kan milik kita bersama. Cuman kan kalau berbicara kepentingan oligarki, kepentingan bangsa, kadang-kadang kan kepentingan bangsa ini kalah dengan kepentingan oligarki ini. Ini gimana? Nah, ini menurut saya itu harus ada semangat melawan ini. Kita tidak usah pikirkan resiko. Harus memang berjuang itu ada resikonya, sang kakek. Tapi harus kita lawan. Kalau tidak, nanti terjadilah penumpukan kekuatan, penumpukan berkat, tapi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Segelintir ya? Segelintir orang. Oligarki ini. Oligarki ya. Mereka menikmati, tapi kita. Jadi berarti dari sudut perspektif prinsip bernegara, hukum dasar atau konstitusi kita, oligarki ini harus dilawan. Harus dilawan. Karena kepentingan bangsa harus berada di atas segala kepentingan golongan, pribadi dan oligarki, kelompok-kelompok kepentingan betul, ini. sang kakek. Tapi kalau ini masih menguasai partai politik, gimana kita cara melawannya ini? Nah, ini yang menjadi soal. Saya pun tidak tahu bagaimana caranya. Mendirikan partai politik ini kan butuh dana dan sebagainya. Dan tidak semua orang punya. Nah, oleh karena itu yang didekati itu adalah mereka yang punya uang di sini. Mereka yang punya uang, yang itulah yang akhirnya dia mempengaruhi
berbagai kebijakan partai sampai pada kebijakan negara. Saya kira sang kakek sebagai senior mengertilah. Sejak era Orde Baru sampai saat ini yang namanya oligarki itu selalu ada di dalam sistem pemerintahan saat ini. Itu. Oke, itu berarti para sahabat sang kakek, oligarki yang ternyata bisa mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Suka tidak suka, siap tidak siap, harus kita lawan. Kita harus hadapi dengan cara-cara yang harus mengenyahkannya supaya kembali kita ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita tujuan negara menjadi prioritas utama. Dan juga ada tadi pesannya lagi bahwa para partai politik, pemimpin partai politik dalam rekrutmen hendaknya dalam proses itu mencari siapa kira-kira orang yang bisa mengemban tugas dalam menyusun rancangan undang-undang, prolegnas, dan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana disebut tadi. Karena kalau tidak, kalau asal rekrut, itu berarti kita sedang melakukan kesia-siaan. Karena tujuan negara yang begitu luar biasa mulianya, tapi ternyata tidak bisa dilakukan di DPR sebagai mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 dalam bentuk rancangan undang-undang yang akan menjadi bentuk pelaksanaan dari konstitusi atau undang-undang dasar kita. Sebab dengan begitu kemungkinan kita tidak bisa mencapai tujuan. Kan begitu? Betul. Tujuan negara yang luar biasa dicantumkan tadi. Oleh karena itu pesan penting dari seorang Nixon Gans lalu sebagai yang memahami hukum tata negara dan politik hukum kita. Itu berarti, wahai himbauan kita, para pemimpin partai politik, rekrutmen harus kita benahi. Oligarki tolong dihindari. Dan kita masuk ke prioritas utama. Pijakan utamanya jelas, tadi pesannya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan negara jelas, tercantum 4 tadi disebutkan oleh narasumber kita di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau begitu sebetulnya, kita semua kembali ke tujuan, maka kita tidak perlu khawatir. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 45 itu sudah harga mati. Sudah tidak boleh ditawar-tawar. Jadi kalau ada yang berminat menggantikan dasar negara dan konstitusi kita, sudahlah, pendamlah. Jangan dikembangbiakkan. Kalau tidak setuju, silakan pergi ke luar negeri. Bukan tempatmu di Indonesia ini. Itu kira-kira ya? Siap, sang kakek. Baik, para sahabat sang kakek, perbincangan kita ini hanya sebuah awal diskusi kita. Yang kelak kita berharap narasumber kita akan kita diskusikan lagi tindak lanjut dan bagaimana oligarki dan rancangan undang-undang itu. Sampai di sini dulu para sahabat sang kakek. Jangan lupa like, comment, subscribe konten-konten sang kakek network yang menarik, informatif dan solutif. Terima kasih Bung Nixon. Terima kasih. Dan selalu diskusi kita.